Assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Untuk yang masih kesulitan, kita coba lagi dari awal ya. Kali ini aku contohkan langsung dengan menggunakan gambar apelnya ya. Oke, sekarang kita buka kanvas baru ya. Bisa dengan cara mengeklik tombol New Canvas yang ini. Nah, kemudian di sini settingannya sudah pakai width 1080 pixel, untuk height-nya juga sama 1080 pixel, dan DPI-nya 350 ya. Untuk teman-teman yang belum menggunakan ukuran kanvas seperti ini, silakan boleh diedit di bagian sini ya. Nah, di sini 1080 pixel, kemudian ini juga sama dan DPI-nya 350. Kemudian background color-nya kita biarkan saja seperti ini ya, color specification-nya pakai warna putih seperti ini, oke. Nah, berikutnya diklik tombol OK, kemudian kita klik create ya di sini. Berikutnya kita pilih tombol layer yang bentuknya seperti ini ya, wajik bertumpuk seperti ini. Kita klik. Nah, di sini baru ada satu layer. Sekarang kita akan tambahkan gambar originalnya ya. Klik tombol tombol plus di sini. Lalu kita klik select an image to add. Nah, yang ini. Lalu pilih gambar apelnya ya sebagai acuannya. Lalu kita pilih. Nah, ini sudah masuk. Boleh teman-teman atur dulu ya. Untuk ukurannya bisa digeser di sini untuk magnification-nya. Nah, misalnya aku pakai segini ya. Lalu kita klik tombol set. Nah, ini kita pilih no aja. Oke, sudah seperti ini. Layer untuk apelnya, untuk acuannya kita ubah dulu ya, namanya menjadi original. Supaya nanti lebih mudah untuk mengidentifikasi original. Nah, seperti ini, lalu klik tombol set ya. Kalau sudah, untuk layer original ini kita pindahkan ke bawah ya, karena biasanya kalau kita mau menjiplak menggunakan buku gambar ya, atau kertas kalkir atau kertas minyak, contoh originalnya itu kita taruh di bagian bawah, lalu kertas minyaknya kita taruh di bagian atas ya kan. Nah, sama dengan menggunakan Medibank pun prinsipnya seperti itu. Jadi gambar yang akan kita jiplak itu ditaruh di bawah, lalu kertas yang akan kita beri goresan kita taruh di bagian atas ya. Caranya kita bisa klik di sini bagian gambarnya ya, original, lalu kita seret ke bawah ya, seperti ini. Nah, sekarang posisinya sudah ada di bagian bawah. Oke. Nah, sekarang kita ubah nama layer 1 ya menjadi dasar ya. Kita ubah menjadi dasar. Sudah, kita klik set. Nah, sekarang kita tambahkan folder ya, karena di sini belum ada folder. Lalu kita klik tombol tambah seperti ini. Lalu pilih folder. Nah, untuk folder ini kita ubah dulu namanya sama supaya lebih mudah untuk mengidentifikasinya nanti ya. Kita beri nama dulu buah. Oke. Lalu set. Nah, ini belum ada di dalam folder ya, karena posisinya masih sejajar nih layer dasarnya, dia masih sejajar. Kita geser dulu, masukkan ke folder. Nah, sekarang sudah menjorok ya, sudah lebih menjorok
layer dasarnya. Artinya dia sudah masuk ke dalam folder buah. Untuk mengujinya kita bisa klik buah ini. Nah, seperti itu. Jadi layer dasarnya hilang ya, atau bersembunyi masuk ke dalam folder buah. Nah, kalau kita klik lagi, maka dia terbuka ya. Ini foldernya terbuka, layer dasarnya keluar. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat bagian buahnya dulu ya untuk dasarnya. Pastikan karena kita akan menggores di layer dasar ya, maka layer dasarnya ini harus dalam kondisi visible. Visible itu artinya terlihat ya, artinya terlihat. Maka ikon matanya ini harus dalam kondisi menyala, warnanya putih seperti ini. Kalau dia tidak terlihat atau invisible seperti ini, kita klik dulu. Nah, ini warnanya jadi abu seperti ini ya. Warnanya jadi abu artinya invisible. Oke. Nah, karena kita mau menggores di layer dasar, maka harus dipastikan layer dasar ini dalam keadaan visible. Nah, nyalakan dulu. Lalu jangan lupa layer dasarnya ini harus diklik seperti ini. Kondisinya dia sedang aktif. Artinya kita sedang ada di layer dasar. Kalau kondisinya begini, ya, ini warnanya abu-abu ya sebelah sini. Yang ini lebih gelap, ya kan? Artinya sekarang kita lagi ada di layer original. Kalau kita menggores di sini, seperti ini ya. Misalnya kita kasih warna hijau dulu deh biar kelihatan. Nah, kita ubah dulu untuk ballpointnya. Ballpointnya kita pakai pen. Oke. Ini diturunkan dulu, misalnya segini. Nah, kalau kita gores seperti ini, ya kita beri goresan seperti ini. Kita perhatikan lagi ke layer ya. Kita kembali ke layer. Nih, warna hijau yang tadi kita goreskan itu munculnya di layer original karena tadi kita posisinya layer yang sedang aktif itu adalah layer original. Maka ketika kita memberi goresan, goresannya itu akan muncul di layer original ya. Sekarang kita undo dulu supaya hilang. Oke, kita undo. Nah, kembali lagi ke layer. Sekarang kita buktikan ya, kita aktifkan atau kita klik layer dasarnya seperti ini. Nah, sekarang kita kembali ke proyek, kita coba goreskan. Nah, seperti ini ya, misal, lalu kita kembali ke layer. Nah, terlihat ya di sini oleh teman-teman ya, layer dasarnya sudah terwarnai, sudah ada goresan warna hijau karena pada saat kita menggoreskan tadi layer dasarnya dalam keadaan aktif. Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana kalau kita menonaktifkan ikon matanya? Kita buat invisible nih layer dasarnya ya. Kita buat invisible seperti ini. Maka ketika kita kembali ke proyek dan mencoba untuk menggoreskan, nih, jangankan untuk menggoreskan ya, yang sudah kita goreskan tadi pun tidak nampak di sini. Tadi kita sudah menggoreskan di sebelah sini ya. Tapi ketika layer dasarnya itu dibuat invisible, maka ketika kita kembali ke proyek, goresan tadi tidak nampak ya. Sekarang kita mau beri goresan pun akan ada notifikasi nih di bagian bawah. Nih, an invisible layer is selected gitu. Artinya kita sedang memilih layer yang tidak terlihat. Nah, kalau ada notifikasi seperti itu, artinya kita sedang berada di layer yang invisible ya. Kalau kita mau menggoreskan di situ, artinya kita harus mengaktifkan dulu ikon matanya. Harus kita ubah dulu menjadi visible seperti ini.
Jelas ya teman-teman ya. Nah, kemudian sekarang kita kembali dulu ke sini ya. Kita akan hapus dulu untuk layer dasarnya. Kita bisa klik tombol hapus seperti ini, lalu kita pilih clear layer aja ya. Karena aku mau menghapus semuanya di layer dasar, jadi aku pilih clear layer. Nah, sudah hilang. Oke, sudah hilang ya. Nah, sekarang kita akan pilih pen ya. Kita akan pilih pen. Pennya diaktifkan, lalu kita pilih yang ini ya, pen. Oh, maaf. Nah, kita pilih pen. Kembali lagi. Nah, sekarang kita mau ambil warna merahnya ini ya. Kita pilih pipet. Kita pilih pipet, lalu kita sorot warnanya. Nah, misalnya seperti itu. Sekarang ukuran pennya kita perkecil dulu, misalnya di 10. Nah, sekarang kita bikin dulu line untuk apelnya ya. Ini aku nggak akan terlalu rapi nyontoinnya. Karena ini sebagai contoh aja ya, biar agak cepet. Nah, misalnya seperti ini. Ini harus dipastikan teman-teman tidak ada celah ya, tidak ada celah supaya apa? Supaya nanti pada saat kita tumpahkan cat ke dalamnya ya, kita tumpahkan warna ke dalamnya, warnanya tidak akan bocor keluar. Oke. Nah, sekarang kita pilih cat ya, yang ini cat bucket tool ya, kita bisa sebut ini bucket tool atau ember cat, ember warna ya. Nah, ini kita expandnya kita tambah dulu. Di sini kan masih 0. Expandnya kita tambah dulu. Sebentar, aku kasih contoh dulu deh yang tanpa expand ya. Kita klik di bagian sini ya, di bagian dalam buah apelnya. Sebentar. Ini kita ubah dulu jadi layer ya. Kita ubah jadi layer. Kemudian, nah, ini sudah terwarnai bagian dalam apelnya, tapi bisa teman-teman perhatikan di sini ada celah antara line-nya ya, antara line-nya dengan si bagian dalam apelnya ya. Supaya nggak ada celah, kita tambahkan expand-nya. Oke, kita tambahkan expand-nya. Bisa 2 atau 1 sampai 3 ya. Di sini aku coba 3 dulu deh. Nah, tambahkan expand-nya lalu kita tumpahkan catnya ke dalam sini. Nah, sekarang udah nggak ada celah ya antara line yang sudah kita buat di awal tadi dengan bagian dalam buahnya. Ya, jelas ya. Itu fungsinya expand. Jadi untuk menutupi celah antara line dengan bagian dalam yang diwarnai. Oke, jelas ya. Nah, sekarang suka ada kasus nih. Kenapa kok yang terwarnai bukan hanya bagian dalam buahnya aja, tapi sampai backgroundnya pun kena ya. Sini aku kasih contoh. Itu adalah akibat dari line yang terputus teman-teman. Nah, misalnya nih teman-teman kan bikinnya, ini aku kembalikan dulu ke pen ya. Aku kembalikan dulu ke pen. Nah, misalnya nih teman-teman bikinnya kan terputus-putus gini ya, bikin garisnya pendek-pendek nih misalnya. Sebetulnya nggak masalah bikin pendek-pendek asalkan bagian sambungannya itu nggak terputus. Nah, misalnya ini bikin sambungan gini ya teman-teman ya, terus ada yang terputus nih kayak gini. Misalnya ada yang terputus kayak gini. Ini contoh aku putusin. Bentar ya. Nah, misalnya aku kasih contoh terputus seperti ini. Ketika teman-teman mengeklik bucket tool atau ember warna seperti ini, lalu teman-teman tumpahkan warnanya ke dalam sini. Loh, ini masih ketemu. Oh, berarti dia. Bentar ya. Oh, ini ada
ketutup ternyata. Oke. Ntar ya, kita ulangi. Sorry. Ini karena pennya gede, jadi dia ada sedikit nutup ya. Ukuran pennya gede. Nah, ini kan seolah-olah terputus, tapi dia ternyata nyambung. Nah, misalnya ini gini deh. Nah, ini ya, misalnya kayak gini, ada bocornya. Terus kita ada celahnya, maksud aku. Waktu kita kasih warna di bagian sini, sebentar, embernya belum diklik. Nah, ember udah diklik, lalu kita klik di bagian buahnya. Nah, warnanya akan bocor keluar. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, walaupun bikin line-nya itu putus-putus, tetap harus dipastikan tidak ada celah di antara garis-garisnya itu. Oke, jelas ya? Nah, sekarang sebentar. Kita kembali dulu ke pen, terus kita bikin ceritanya ini. Ini anggap aja udah bagus ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Sekarang kita kembali ke layer nih ceritanya. Kita kembali ke layer. Kita kan udah bikin nih bagian layer dasar untuk buah. Nah, sekarang kita mau tambahkan layer kelopak. Bukan layer kelopak ya, kalau di apel sini layer daun ya. Kita tambahkan dulu folder. Lalu kita tarik dulu ke atas. Kita ganti namanya jadi daun. Nah, kemudian kita tambahkan layer, color layer ya. Color layernya sudah ada di bawahnya daun ya. Sudah ada di bawahnya folder daun, kita ubah namanya jadi dasar juga. Dasar daun boleh ya. Dasar daun. Nah, yang ini juga supaya lebih jelas nggak tertukar dasar apa nih, kita boleh lengkapi ya. Misalnya jadi dasar buah. Dasar buah. Nah, sekarang kita mau ke dasar daun. Nah, kita udah klik nih ceritanya layer dasar daun seperti ini. Kita udah klik. Nah, kalau kita kembali ke layer sekarang, ini ketutupan ya gambar aslinya, benar nggak ya? Jadi kita akan sulit untuk menggambar daun dan juga tangkainya. Untuk itu kita harus sembunyikan dulu nih untuk layer dasar buahnya. Gimana cara menyembunyikannya? Teman-teman bisa pergi ke layer, ke sini. Kemudian kita sembunyikan dengan cara mengeklik layer dasar buah seperti ini dan folder buah ya, kita sembunyikan atau kita buat invisible, kita buat tidak terlihat ya. Ini sudah seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, tadi ada ya kasusnya Kak Haryati ya, kasusnya Kak Haryati udah seperti ini, udah betul. Folder daunnya sudah menyala, sudah visible, layer dasar daunnya sudah visible, kemudian layer originalnya sudah visible, layer buahnya sudah invisible, dasar buahnya juga sudah invisible ya. Untuk layer dasar daunnya juga sudah diklik seperti ini, tapi kenapa kok nggak bisa menggoreskan warna ya. Nah, kenapa kok nggak bisa menggoreskan warna? Gini ya kasusnya ya, nggak bisa menggoreskan warna. Ternyata bucket toolnya masih aktif ya. Bucket toolnya masih aktif. Ini harus kita nonaktifkan dulu.
kita harus kembali ke pen ya. Menonaktifkannya bisa di bagian atas nih, di bagian atas layar. Nah, kalau ternyata nggak bisa ya, kita bisa langsung klik aja pennya. Kita kan mau memberikan goresannya itu dengan menggunakan pen ya. Makanya kita klik pennya seperti ini. Nah, maka di sini akan aktif pennya ya. Kita akan ambil untuk warna daunnya dengan menggunakan pipet seperti ini, lalu klik di bagian daun. Nah, sudah masuk nih warna hijaunya. Sekarang kita tinggal goreskan warna hijau untuk bagian daunnya. Nah, misalnya seperti itu ya. Kemudian kita akan beri warna dengan menggunakan bucket tool atau ember warna ya. Seperti ini. Ininya sudah aktif ya layernya. Kemudian di sini pun ekspannya sudah 3 ya, bekas yang tadi pada saat kita mewarnai buahnya. Nah, sekarang kita bisa langsung klik di bagian dalam daunnya. Seperti itu. Ya. Sampai sini. Sekarang kita bisa tambahkan tangkainya juga. Kita ambil warnanya dengan menggunakan pipet seperti ini, lalu arahkan ke tangkai. Nah, sekarang kita buat tangkainya. Nah, tapi ingat, ini bucket tool-nya masih aktif ya. Bucket tool-nya masih aktif, kita kembalikan dulu ke pen seperti ini. Nah, baru kita bisa menggoreskan menggoreskan garis ya, seperti ini. Gitu ya, kurang lebih ya. Untuk menumpahkan warnanya kita pilih lagi bucket tool-nya ya, atau ember tumpahnya. Ember tumpah lagi. Ember cat maksud aku. Seperti ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita sudah punya, kita kembali dulu ke layer. Ya, kita sudah punya dasar buah dan dasar daun ya. Sekarang kita aktifkan. Untuk yang layer dasar buah dan folder buahnya kita aktifkan. Dan yang untuk layer originalnya kita sembunyikan atau kita buat invisible. Kenapa? Supaya nanti nggak numpuk. Nah, seperti ini ya. Jelas ya? Sampai di sini jelas ya. Nah, kalau sudah begini nanti kita buat shadingnya. Tinggal dilanjutkan ke proses shading ya. Silakan dipahami lagi, disimak lagi pelan-pelan. Kalau masih ada kesulitan, kita diskusikan di grup ya.